dibacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar menggunakan metode pembelajaran learning dengan metode PJBL dan demonstrasi, yang mana kalian sebagai peserta didik dapat menunjukkan perilaku muslim yang bijak dalam mengekspresikan seni Islam seperti seni kaligrafi dan seni musik Islami atau seperti hadro yang nanti kalian akan praktekkan, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam secara konsisten. Lalu yang kedua, mendemonstrasikan ekspresi seni Islami sederhana sebagai sarana syiar kebaikan dan harmonisasi kehidupan masyarakat secara berkelompok. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, sebelum kita memulai belajar kita hari ini tentang perilaku Muslim dalam mengekspresikan seni budaya dari Islam. Seni itu kan indah. Bagaimana cara kita sebagai seorang Muslim, perilaku kita sebagai seorang Muslim dapat mengekspresikan seni tanpa keluar dari koridor ajaran Islam atau yang sejalan dengan nilai-nilai Islam? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Ada yang bisa menjawab? Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi inti dari minggu ini, kita balik lagi nih untuk merojaah, mengulang kembali review yang kemarin minggu lalu, agar kita bisa memahami seni dalam Islam secara lebih mendalam. Pengertian seni itu apa sih? Ada yang bisa membacakan? Baik, Bu. Silakan. Pengertian seni. Seni merupakan kebutuhan fitrah manusia yang menyukai keindahan. Pandangan Islam sampai Pandangan Islamnya ialah Islam adalah agama yang menghargai fitrah manusia, sehingga seni sangat sah untuk dikembangkan selama bertujuan positif. Lalu batasannya yaitu karya seni pada dasarnya bersifat mubah atau boleh, namun bisa berubah menjadi haram jika mengandung unsur yang dilarang seperti kemusyrikan atau pornografi memamerkan aurat. Terima kasih Sofi. Jadi pengertian seni adalah seni merupakan kebutuhan fitrah manusia yang menyukai keindahan. Jadi pandangan seni dalam Islam itu adalah agama sebenarnya itu menghargai fitrah manusia, sehingga seni sangat sah untuk dikembangkan selama tujuannya yaitu apa? Positif. Nah, hukum asalnya seni itu sebenarnya adalah hukum yang mubah atau dibolehkan, asalkan bertujuan positif. Namun dari hukum mubahnya itu atau dibolehkan bisa berubah menjadi dilarang atau haram apabila kandungan makna syiar atau seni yang di dalamnya itu mengunsur pada kemusyrikan atau pornografi yang memamerkan aurat. Langsung saja kita masuk ke materi inti pada minggu hari ini, yaitu ekspresi seni Islam. Silakan Ilham bacakan. Seni kaligrafi atau khot, seni menulis huruf Arab dengan indah yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis. Jenisnya antara lain tulus, nasir, aufi'ah, ijazah, diwani jadi, dan kalisi. Seni arsitektur, karya seni bangunan berdasarkan konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Contoh Masjidil Haram, Taj Mahal, dan Masjid Agung Demak. Baik, terima kasih ya. Jadi dalam sejarah peradaban Islam ini sudah banyak sekali ragam-ragam ekspresi seni yang sangat luar biasa. Yang pertama itu ada seni kaligrafi atau yang disebut dengan khot. Khot itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah garisan atau tulisan tangan atau pena. Jadi seni yang dimana arti dari kaligrafi itu adalah seni menulis huruf Arab dengan indah yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis. Jenisnya pun macam-macam, ada sulus, ada nasir, ada rif'ah, ada khatrifah, dan lain sebagainya. Contoh dari seni kaligrafi yang khatrifah itu seperti apa sih? Ibu akan memberikan contoh. Contoh sederhana saja dalam seni kaligrafi yang ibu gunakan adalah jenis khatrifah. Khatrifah ini adalah yang dimana tanda misalnya huruf hijaiyah seperti sin itu
atau pesan moral pujian kepada Allah atau pesan Nabi. Contohnya nasyid, qasidah, nadro, dan naus. Terusnya ada seni baca Al-Quran. Seni memperindah suara saat membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar atau tilawah. Terima kasih, Tim. Jadi yang ketiga yaitu ada jenis seni musik Islami. Jadi seni musik Islami itu adalah musiknya di mana liriknya itu mengandung pesan moral atau pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bahkan bisa Nabi. Contohnya seperti nasyid, qasidah, gambus, hadroh, dan lain sebagainya. Contoh nasyidnya itu seperti misalkan kalian pernah dengar nasyid yang berjudul Bil Ilmi. Itu kan kandungannya bagus sekali yang mana yang terkandung dalam nasyid Bil Ilmi. Itu tentang keutamaan kita dalam menuntut ilmu dan mengutamakan adab. Kemudian seni baca Al-Quran, seni yang memperindah suara saat membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar atau makharijul hurufnya dengan benar. Contohnya seperti mungkin kalian tidak asing dengan namanya Qori Mishairi Rashid. Beliau adalah contoh qori yang ada di Kuwait, berasal dari Kuwait, yang cara membacakannya itu dengan makharijul hurufnya dengan tajwidnya itu tuh dengan benar dan tekakannya itu sangat enak sekali untuk kita ikuti. Kemudian selanjutnya malah silakan dibacakan. Dalil dan landasan seni sejarah syair Ta'ala Batul Alaina yang dinyanyikan kaum muslimin saat menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Prinsip dasar seni harus mendorong manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan ibadah sesuai syariat. Ta'ala Batul Alaina. Mungkin sudah tidak asing lagi ya. Praktekkan Bu, praktekkan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan syiar ini. Yang ini ada yang tahu nggak sih kandungannya ini mengandung tentang apa bacaan syiar ini? Menyambut apa? Ya, betul. Saya pertama apa? Nanti tugas kalian dalam kelompok yaitu masing-masing kelompok antara kelompok 1 dan kelompok 2. Di kelompok 2 ibu akan meminta kalian mempraktekkan sholawat hadroh dalam seni musik Islami. Kita nggak tahu. Oke. Iya, setelah tadi kita sudah dalam segi materi ya, sudah cukup dipahami. Langsung saja ya kita buat kelompok untuk kalian praktekkan langsung nih secara nyata. Jadi ibu akan bagikan kelompok 2 kepada kalian. Kelompok pertama silakan ini, kelompok kedua ini. Di kelompok pertama kalian ibu minta untuk kalian mendiskusikan, membuat proyek kaligrafi bebas dengan lafaz apapun. Nah, nanti yang di bawah kaligrafinya itu ibu sudah tertulis makna yang terkandungnya apa nih. Nah, kalian cantumkan ya, tapi disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Sedangkan kelompok kedua, mungkin sudah juga asing lagi dari kalian kelompok dengan ini. Kenapa ibu bawa ini? Jadi kelompok kedua silakan kalian akan ibu minta mendemonstrasikan, menampilkan tampilan salah satu seni musik Islami yaitu hadroh dengan selama 1 menit saja. Jadi silakan kalian latihan dulu dan teman-teman yang kelompok 1 kalian silakan buat desain. Saya ibu kasih waktu selama 5 menit, dipersilakan. Nanti kalian akan tampil beberapa perwakilan dari kelompok kalian akan tampil di depan ya. Memori sudah silakan kelompok 1 perwakilan dari kelompok 1 untuk tampil maju untuk mempresentasikan. Baik teman-teman, kita dari kelompok 1 membuat kaligrafi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Makna yang terkandung dari Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi pengingat yang sangat penting bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Lafaz ini mengajarkan kami untuk selalu membiasakan diri memulai setiap aktivitas, baik saat mau belajar di sekolah, makan, maupun ketika melakukan kegiatan aktivitas apapun di rumah maupun di luar rumah, dengan
dengan niat yang baik dan berdoa terlebih dahulu supaya semua kegiatan yang kami lakukan setiap hari bisa membawa berkah, berjalan lancar, dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah sekali ya Ustaz. Karena kelompok 2 mempresentasi mendemonstrasikan penampilan kalian. Masya Allah. Terima kasih kelompok 2. Jadi pahami ya. Sekarang selanjutnya setelah tadi kita sudah mengekspresikan seni, 2 seni berarti tadi ya. Seni apa tadi tuh? Kaligrafi dan musik Islami. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk nih. Jadi bukan cuma kita sekedar mengekspresikan seni saja, tapi kita juga dalam mengekspresikan seni harus menjaga adab perilaku kita sebagai seorang muslim dalam mengekspresikan seni. Di sini ada yang bisa niat silakan membaca. Perilaku muslim dalam mengkalibrasikan seni. Sebagai muslim dalam berkesenian kita harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Mengarah pada tujuan yang mengatur manusia pada nilai-nilai luhur Islam. 2. Sebagai bentuk mengagumi keagungan Allah SWT. 3. Mengantar kepada peningkatan keimanan. 4. Tidak bertentangan dengan al-khair, kebaikan, dan al-ma'ruf, kebenaran. 5. Tidak membangkitkan selera rendah yang dibenci Allah SWT. Ya, terima kasih Nia. Jadi sebagai seorang muslim kita bijak dalam berkesenian itu kita harus memperhatikan yang pertama mengarah pada tujuan dan mengangkat manusia kepada nilai-nilai luhur Islam. Yang kedua sebagai bentuk mengagumi keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak membangkitkan selera rendah atau kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ibu masuk, jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita hari ini adalah seni dan arsitektur dalam dunia syariat Islam itu sebagai pengingat ilahi. Jadi membangun ruang yang memfasilitasi ibadah, mencerminkan kerendahan hati dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan publik. Kemudian musik itu sebagai sarana dakwah yang mana mengekspresikan fitrah seni melalui lirik religi yang memuji Allah dan penampilan yang sopan menghindari unsur kemusyrikan. Lalu yang ketiga mengekspresikan seni yang terpuji, segala bentuk seni harus dibimbing oleh nilai-nilai luhur, meningkatkan keimanan dan menjaga martabat manusia, bukan hanya mengejar estetika. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu mau menanyakan kembali nih kepada kalian untuk apa? Sebutkan 2 saja perilaku atau adab kita, etika kita dalam mengekspresikan seni yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Apa saja tadi? 2 saja. Meningkatkan keimanan. Ya, Mengarah pada nilai luhur Islam. ya betul sekali. Oke. Jadi kata-kata hari ini pesannya adalah kehidupan yang semakin harmoni, seni dalam disabilitas bukanlah sekedar ornamen estetika. Jadi ia adalah sebagai jembatan yang menghubungkan kecerdasan akal
Jadi melalui suara, tulisan, ruang, dan nada, seni Islami hadir untuk satu tujuan tertinggi, yaitu mengingat apa? Sama. Sama.